Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi ilmi rafiq wa taj'aluna biha min ahli taufiq wa tuwassiluna biha ila ziyarati baitil atiq wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tasdiq, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadatil kiram, tuan-tuan guru, para hujaj, para asatid, para masyayikh, jemaah rahimakumullah, majlis ta'lim malam Rabu Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Akhasil khusus orang tua kita, para guru, para masyayikh, yang terhormat orang tua kita Bapak Haji Nakim, Ustadz Muhammad Tawi, Ustadz Naharin Naharuddin, Ustadz Haji Abidin Nur, Ustadz Ahmad Samsudin, Ustadz Junaidi, Ustadz Jainuddin Dafa, dan para asatid yang lainnya yang tadi sebutan satu persatu dengan tidak mengurangi ta'zim hormat al-fakir kepada semua. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan faidah, kemanfaatan serta barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khususiyah, fadilah, barokah apa yang akan kita pelajari Allah curah limpahkan kepada para jemaah yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhum almarhumah para jemaah, ahsis guru kita, orang tua kita Kiai Haji Sanin bin Haji Jisan, mudah-mudahan segenap keluarga besar almarhum Allah jadikan almarhum di alam barjahnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pembelajaran kita pada kesempatan ini akan mempelajari dan membicarakan salah satu surah di dalam Al-Quran yang masyhur, yang mana dalam berbagai kesempatan kita membacanya. Syukuran hitan baca Yasin, maulidan baca Yasin, pindahan rumah baca Yasin, syukuran nyalo baca Yasin, pernikahan Yasin, akikahan Yasin, hitanan Yasin, dapat arisan Yasin. Maka suratnya sering dibaca, maka sayang bila mana kita tidak mengerti, tidak paham apa yang kita baca. Sholawat akan bertambah berpahala bila mana kita yang membacanya ngerti apa yang kita baca. Apalagi doa. Doa itu bukan hanya sekedar doa, sejauh mana kita memahami isi kandungan daripada doa. Demikian Al-Quran, sejauh mana kita mengerti, memahami apa yang kita baca.
Puluhan tahun kita baca surat ini. Pertanyaannya, sejauh mana puluhan tahun itu kita memahami isi kandungan surat Yasin? Sejauh mana kita mengenal daripada surat Yasin ini? Yasinnya dibaca tetapi makna isi kandungannya tidak kita pahami. Maka hadirin rahimakumullah, kita sama-sama mempelajari, kita sama-sama menyelami kesan pesan rahasia daripada surah Yasin ini. Mustahil guru-guru kita mendawamkan, mengistiqomahkan kalau tidak ada keistimewaan dalam surah Yasin ini. Maka kita mulai dengan niat, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita beranjak menyelami pesan dan kesan rahasia di balik untayan-untayan lafaz, kata dan ayat-ayat di dalam surah Yasin, maka kita perlu mengetahui komposisi statistik yang berkaitan dengan surah Yasin itu sendiri. Maka bila di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan Arsul Quran, pengantennya Quran, bahkan surat ini sering dijadikan mahar atau mas kawin dalam pernikahan. Surah itu adalah surah Ar-Rahman, disebut Arsul Quran, pengantinnya Quran. Saking indahnya surah Ar-Rahman, maka kerap sering dipakai mas kawin atau mahar dalam pernikahan. Yang kedua, ada di dalam Quran disebut qalbul Quran. Likulli syai'in qalb wa qalbul Quran Yasin. Setiap sesuatu itu ada jantungnya, ada saripatinya, ada pusatnya. Jantungnya, pusatnya Al-Quran adalah Yasin. Maka hidup matinya seseorang tergantung daripada sistem kinerjanya jantung. Jantungnya bergerak, hiduplah dia. Jantungnya ngompak, hiduplah dia. Jantungnya mati, matilah dia. Maka As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang ratibnya kita dawamkan, beliau mengatakan dalam kitab Nasaihud Diniyah, bila mana orang keras hati susah diberikan nasihat, sering gelisah, sering bingung, tidak tenang hati, maka obatnya, tambaknya adalah baca surah Yasin. Karena Yasin itu qalbul Quran, maka sentuhannya melalui kalbu, agar kita hati tenang, tidak gelisah, banyak masalah, bangun malam hari, sholat 2 rakaat baca Yasin.
Ya Allah, dengan keberkahan qalbul Quran, tenangkan hati saya, berikan solusi dalam masalah kehidupan. Baca surah Yasin. Maka inilah statistik hal-hal yang berkaitan dengan Yasin. Nyari datanya susah, Pak. Nah, ini harus mencari dari berbagai literatur, dari berbagai sumber. Satu, nama surat Yasin. Yang masyhur Yasin. Yang kedua disebut surat Man'amah, keamanan, kenyamanan. Yang kedua disebut surat Khafidhah, surat yang menjaga orang-orang yang mendawamkannya. Yang kedua, letak daripada surah Yasin ini ada di 2 juz unik. Separoh di juz 22, separoh di juz 23. Ayat 1 sampai ayat 22 itu ada di juz 22. Ayat 23 wa maliya la a'budu itu 23 sampai 83 itu masuknya ke juz 23. Suratnya urutan ke nomor 36 dari 114 surat, dan terkategorikan Yasin ini semuanya ittifaq para ulama jumhur, ulama ahli tafsir, Makkiyatun adalah terkategorikan surah Makkiyah. Jumlah ayatnya 83 ayat, jumlah kalimatnya 733 kalimat, dan jumlah hurufnya 3068 huruf. Percaya Pak? Percaya? Kalau gak percaya pulang, ntar hitung dewek dah. Percaya nggak ini jumlah hurufnya? Jumlah huruf Yasin 3068 huruf. Yang ngitung ulama, kalau kita mah kerok dah ilah, baru cepek berapa ya dia? Ya ilah, udah kerok kita mah susah. Ulama mah sudah tahu, enggak pelit. Sudah tahu, enggak diumpetin, dikasih tahu supaya apa? Orang yang dawam cinta sama Yasin semakin tahu Yasin tuh ini nih. Ayatnya 83, surat nomor 36, jumlah kalimatnya berapa, jumlah hurufnya berapa. Ya Allah, dengan keberkahan huruf-huruf Yasin, ya Allah, dengan keberkahan ayat-ayat Yasin, keberkahan daripada kemujizatan Yasin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berwasilah dengan membaca surah Yasin. Maka orang tua dulu mah istiqomah kagak banyak-banyak, 3 yang dipegang: Tabarok, Waqiah, Yasin. Tabarok dibaca malam sebelum tidur, Yasin dibaca ba'da duhur siang, asar, Waqiah dibacanya. 3-tiganya dibaca, tenang hidupnya, jongjon hidupnya. Anak-anak pada nurut, anak-anak pada jadi, anak-anak pada sukses. Yang diamalinnya raja-rajanya surah Al-Muluk dibaca malam sebelum tidur, Yasin dibaca siang, ba'da asar, Waqiah. Udah ngedreng-deng baik orang tua dulu kita. Aroh mandeh kalau ada anu-anunya. Iya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari pesan dan kesan rahasia yang tersembunyi dalam surah Yasin ayat 1 sampai ayat 7. Insya Allah kita akan bersambung hingga hatamnya surah Yasin. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun
laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Shadaqallahul maulal azim. Yang pertama secara global diambil dari salah satu tafsir yang populer, tafsir Jalalain, bahwasanya ayat 1 sampai ayat 7 ini berkaitan dengan bantahan, perlawanan, jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang meragukan kebenaran Al-Quran, meragukan kebenaran Al-Quran dan tidak mau mengikuti ajakan dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Bagian-bagian pertama ayat-ayat dalam surah Yasin berbicara tentang akidah fundamental. Bagaimana orang-orang dulu, orang-orang masyarakat Arab, mereka menolak kebenaran Al-Quran, menolak kerasulan Muhammad sallallahu alaihi. Yasin wal Qur'anil Hakim, sampai-sampai Allah bersumpah wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang di dalamnya penuh dengan hikmah dan kebenaran. Barang siapa yang ngikuti Quran, selamat dia. Udah dikasih begitu, pengen selamat, pengen sukses, pengen berkah, ngikutin Quran. Dikasih tahu badar kagak mau, Qurannya kagak diikuti, Rasulnya mah dibenci. Wa innaka laminal mursalin, Rasul, sesungguhnya engkau sebagian dari antara utusan-utusanku. Semua daripada Al-Quran yang dijadikan sumpah oleh Allah, demi Al-Quran yang penuh dengan kebenaran dan hikmah, dan demi sesungguhnya engkau adalah seorang utusan di antara para utusan. Semuanya itu Al-Quran yang diturunkan kepada engkau selama 23 tahun fase Mekah, fase Madinah, melalui malaikat Jibril semuanya, dan perjalanan dakwahmu Muhammad ala siratim, di atas jalan yang benar, di atas jalan yang lurus. Bila mana pengen benar, pengen lurus, pengen selamat, ikuti Quran, ikuti dakwah perjalanan Rasul. Yang dilakukan Rasul pasti benar, yang diajarkan Quran pasti benar. Dan bahwasanya Al-Quran menyebutkan bahwa sebagai wahyu yang Allah turunkan yang maha perkasa dan maha penyayang. Bila mana Allah menyebutkan Al-Aziz Al-Hakim, Allah maha perkasa, menyebutkan bahwasanya Allah menjamin apa yang dimau oleh Allah pasti terjadi. Bila mana orang punya kuasa, punya otoritas, apa yang dia mau tunjuk jadi, betul Pak? Maka di awal surah Yasin Allah menyebutkan sifat Azizil Hakim. Allah maha gagah perkasa. Saking gagah perkasanya nanti akan ke belakang, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Yang perkasa, yang kuasa mah apa bae mau jadi. Wong Allah Al-Aziz Al-Hakim. Maka munasabah dari awal ke akhir semuanya nyambung. Bahwasanya Al-Quran sebagai pedoman manusia, sebagai kebenaran risalah Rasul Muhammad, dan litungzira qaumam ma ungzira aba'uhum. Nabi bukan hanya diturunkan kepada orang Arab, tetapi Nabi diturunkan di negeri Arab. Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab, walau diturunkan di tanah Arab.
Kenapa? Dakwahnya Nabi rahmatan lil, Al-Qur'annya juga berarti berlaku untuk seluruh generasi hingga hari kiamat, bukan hanya berlaku untuk orang Arab. Maka hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, at-ta'rif bisurah yang pertama kita akan mengenal lebih dekat daripada surah Yasin ini. Sumiyat as-suratu surata Yasin. Surat ini dinamakan surah Yasin li annallaha ta'ala ftataha suratal karimah, karena Allah membuka muqaddimah, pembukaan daripada surah yang mulia ini biha, dengan lafaz Yasin, dinamakanlah surah. Maka ada surat diawali dengan Toha, dinamakanlah surat Toha. Ada surat dimulai dengan Nun, disebutlah surah Nun atau surah Qalam. Karena surah ini iftatahallah, Allah memulai dengan lafaz Yasin, dinamailah surah. Isyaratan ila ijazil Qur'anil Karim, menunjukkan betapa hebatnya Al-Quran. Wahia makiyatun, dan surah Yasin ini adalah surah makiyah. Makiyah itu apa Pak Ustaz? Surah makiyah itu adalah ayat ataupun surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah ayatnya turun, surahnya turun, walau Nabi tidak di kota Mekah. Yang penting Nabi belum hijrah, maka disebut dengan surah Makkiyah. Berarti surah Yasin ini turunnya periode Mekah Madinah. Mekah Madinah, periode Mekah sebelum Nabi hijrah, maka dinamakanlah surah Makkiyah. Ma'adal ayah, selain daripada ayat 45 di dalam surah Yasin, pamadaniyatun, maka ayat 45 dalam Yasin itu adalah surah madaniyah. Tuh Pak, jadi 82 ayat turunnya di kota Mekah atau sebelum Nabi hijrah. Ada satu ayat, menurut para ulama ayat ini turunnya setelah hijrah. Wa minal masani, maka oleh karena itu surah Yasin ini adalah surah yang diturunkan dua periode. Di Mekah turun, di Madinah turun, karena ada sebagian ayatnya turun sebelum hijrah, ada ayatnya turun setelah hijrah, disebut masani. Seperti surah Al-Fatihah disebut sab'ul masani, 7 ayat yang diturunkan di Mekah dan di Madinah. Wa ayatuha, dan adapun jumlah ayatnya 83 ayat. Wa tartibuha, dan adapun urutan suratnya adalah as-sadisah wa salasun, urutan nomor 36. Wa nazalat ba'da suratil jin, dan surah Yasin ini turunnya setelah surah jin. Yang mana surah jin ini turunnya beberapa ayat ketika Rasul pulang dari kota Taif, maka ada namanya surah jin. Wa bada'at bi ahadi hurufil hijai, dan dimulai dengan huruf hijaiyah Yasin. Wa tujadu biha saktatun, dan di dalam Yasin ini ada satu saktah. Nah, ini kalau kita baca nih, kadang-kadang tubruk baik kita padahal mah. Padahal di dalam Yasin itu ada lampu merahnya. Di dalam Al-Quran itu ada 4 saktah. Saktah itu apa Pak Ustadz? As-sukut bi ghairi tanafus, diam tanpa mengganti nafas, disebut saktah. Di dalam Al-Quran ada 4. Satu di dalam surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja
qayyima, berhenti tapi enggak ganti nafas, disebut dengan saktah. Yang kedua di dalam surah Yasin ayat 52, mimma raqadina hadza. Nah, saktah tuh. Maka saktah itu berhenti tapi enggak mengganti napas, berhenti tanpa mengganti, disebut saktah. Di dalam Quran hanya 4 tempat. 1 dalam surah Al-Kahfi, 2 dalam surah Yasin, 3 dalam surah Al-Qiyamah. Wa qila man raq. Menurut ilmu tajwid dibacanya wa qila marraq, idgham. Tapi karena ada saktah dibacanya wa qila man raq. Dan yang keempat dalam surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin qallabal rona. Nah, di dalam Al-Quran ada 4 saktah. Kebanyakan kita dalam pembacaan Al-Quran bukan cuman 4 saktah. Bertebaran, ampar-ampar saktahnya. Di mana-mana saktah. Mana contohnya? Nah, ketika membaca Quran adabnya, bila mana ada waqaf, bila mana ada akhir ayat, buang napas, habisi napas, ganti napas baru. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, alhamdulillah napas baru, Ar-Rahman napas. Kalau bacanya kayak begini, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir, ayat kedua sih make sisa napas yang pertama, saktah namanya itu. Berarti kalau kita baca mentang-mentang napasnya panjang, wah ilah. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti karena ujung ayat. Tapi napasnya enggak diganti. Sisa napas dipakai lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Saktah semuanya itu. Maka waqaf itu berhenti apanya? Berhenti bacaannya, berhenti nafasnya, ganti lagi dengan nafas yang baru supaya tidak menjadi saktah. Dan ini banyak terjadi, terutama di ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Umpamanya kita potong. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, umpamanya kita ngikutin wakofnya imamnya Haromain Imam Abdurrahman Sudas, umpamanya kita wakof di sana. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, ketika baca ghairil itu make sisa napas, sebelumnya saktah namanya. Jadi saktah itu as-sukut bigori tanafus, berhenti tanpa mengganti napas. Bila mana bacaan kita di ujung ayat berhenti tapi makai napas yang sisa, saktah semuanya, dan itu keliru. Di dalam Al-Quran hanya 4 saktahnya. 1 dalam surah Al-Kahfi, 2 dalam surah Yasin, 3 dalam surah Al-Qiyamah, 4 dalam surah Al-Mutaffifin. Watu jadu saktah wal jaza'u wal juz'u, dan juz'nya 23 22. Selanjutnya fadlu bi surah, keutamaan surah Yasin. Rawa ad-Duhakan Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal Qur'an Yasin. Setiap sesuatu ada generatornya, ada pusatnya, ada jantungnya, ada hatinya. Sesungguhnya hatinya Quran Yasin. Wa man qara'aha fi lailatin, barang siapa yang ia baca di malam hari. Nah, kayak sekarang nih, malam Senin baca, malam Selasa baca, malam Rebo baca, malam Kemis, malam Jumat apalagi, malam Sabtu baca, malam Minggu, tiap hari baca malam kita baca Yasin.
Waman qara'aha fi lailatin, barang siapa yang ia baca Quran di malam hari, u'tiya yusrun, maka akan diberikan kemudahan. Tilkal lailah, di malam itu. Waman qara'aha fi yaumin, barang siapa yang ia baca di siang hari, u'tiya yusrun dalikal yaum, siangnya diberikan kemudahan. Maka orang tua dulu bacanya di siang hari. Wa inna ahlal jannati yarfa'u anhumul Qur'an, sesungguhnya penduduk surga akan membaca Quran suara lantang. Fala yaqra'una syai'an, mereka tidak membaca Quran illa Toha wa Yasin, surat yang dibaca oleh ahli surga adalah surah Toha, dan maka orang yang membaca surah Yasin, insya Allah surat itu akan mensyafaatinya kelak di hari kiamat untuk menuntun orang-orang yang sering baca ke surganya Allah, insya. Akhraja Ibnu Hibban an Judd bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin, barang siapa orang yang baca Yasin di suatu hari karena mengharap ridha Allah, ghufira lahu, maka malam itu Allah ampuni dosa perdosanya. Maka itulah mungkin guru-guru kita istiqomah Yasin kenapa dibaca Yasin, rontok dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahya maqiyatun bi ijma'in, surat Yasin ini ijma', sepakat ulama ahli tafsir bahwa Yasin adalah surah makiyah. Wahya salasun wa salmanuna ayah, yang berjumlah 83 ayat, illa, kecuali. Nah tadi anna firqatan, sekelompok para ulama ahli tafsir qalat berkata, inna qaulahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala, naktubu ma qaddamu wa atharahum, Yasin ayat kedua, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi. Ayat itu menurut para ulama, nazalat, ayat ini turun fi Bani Salimah, berkaitan dengan Bani Salimah, satu kampung berada di area Kuba. Masjid Kuba itu dulunya dimiliki tanahnya oleh lima Milal Ansor, di sahabat Ansor, hina arodu, ketika mereka pengen ayat ruku diyarohum, meninggalkan rumah mereka, rumah-rumahnya di kampung Bani Salimah mereka tinggalkan. Kenapa? Kejauhan ke Masjid Nabawi. Karena kejauhan, dapat berjamaahnya kloter keempat mulu, karena kejauhan. Gara-gara kejauhan, waduh, kata sahabat, nih kalau begini baik telat mulu ngaji, kalau begini baik telat berjamaah. Maka orang-orang Bani Salimah mereka menjual, mau dijual rumahnya supaya pindah ke dekat masjid. Wayan takilu ila jiwaril masjid Rasulillah, dan mereka pengen dekat ke Masjid Nabawi, pengen dekat sama Masjid Nabawi, pengen dekat sama Rasul. Diplang, dipasang, dijual tanpa pelantara. Gila. Pengen pindah ke dekat masjid, orang mah pengen pindah ke dekat masjid, ini mah yang dekat masjid malah pindah. Oh, maka inilah ayatnya. Ayat yang turun, sahabat Bani Salimah pengen dekat ke masjid, maka rumahnya yang dekat masjid NJOP-nya naik. Betul? Iya benar, coba tanya Pak Jagus, coba. Ditanya, kita ada rumah ini mau dijual. Orang nanya, bayarnya yang calon membeli, dekat masjid gak? Jauh, ya kagak jadi. Ditanya, dekat masjid gak? 5 meter dah cakep, udah mahal pasti itu. Oh Pak. Maka selanjutnya
Surah Yasin ini terbentuk dari dua huruf alfabet Yasin. Yang kedua, huruf-huruf alfabet Arab berjumlah 29 huruf dari mulai alif, ba, ta, sa sampai ya. Surat-surat di dalam Al-Quran yang diawali oleh huruf-huruf hijaiyah ini ada 29 surat juga, termasuk Yasin. Yasin dari 114 surat, 29 surat di dalam Al-Quran diawali dengan huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah. Contoh Al-Baqarah alif, lam, mim. Tuh, 1. 2 Yasin. Di dalam Al-Quran ada 29 surat, yang mana huruf-huruf di dalam fawatihi suwar yang menjadi pembuka daripada surat ini ada 14 huruf. Nah, oleh para ulama dikumpulkan nasun karimun qati'un lahu sirrun. 1 nun, contoh nun. 2 sod, contoh sod. 2 kaf, contoh kaf. Ha, ya, ain, sin, qaf. Surah Maryam tuh. Qaf, qaf, surah qaf. Terus alif, alif, lam, ro, to, toha. Ain sudah tadi. Lam, alif, lam, ro, ha, toha. Sin, Yasin, ro, alif, ram, ro. Ada 14 huruf yang sering digunakan dalam pembukaan surat-surat. Dan dari 14 huruf ini ada yang mukhaffafah, ada yang mutsaqqal, ada yang pakai tasdid, ada yang tidak pakai tasdid. Hadirin rahimakumullah. Bagian ayat pertama surah Yasin ayat 1 sampai ayat 5, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala melalui rangkaian kelima ayat ini dari berbagai literatur kitab tafsir. Santri itu kalau di pondok ada satu kitab kecil namanya Yasin Hamami, tafsir Yasin yang khusus membahas tafsir surat Yasin, disebut Yasin Hamami. Dari berbagai para ulama, berbagai literatur kitab tafsir menyimpulkan bahwa ayat 1 sampai ayat 5 daripada surah Yasin ini adalah yang pertama, hikmahnya sebagai bantahan, sebagai jawaban tantangan kepada mereka manusia-manusia yang meragukan kebenaran wahyu Al-Quran ilahi yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasul Muhammad SAW, serta mereka meragukan kerasulan Muhammad SAW. Maka sampai Allah bersumpah, Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah kebenaran. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari para utusanku. Sampai-sampai Allah sumpah. Kalau Allah sumpah bebas pakai apa aja. Wasyamsi wadduha wal asr. Kalau Allah bebas mau sumpah pakai apa aja. Kalau kita kagak boleh. Kalau sumpah hanya satu, pakai wallahi, demi Allah. Oh, kagak boleh pakai yang lain-lain. Umpamanya pakai demi yang lain nggak boleh. Kalau Allah mau apa saja, wasyamsi wal fajri wal Qur'an hakim. Allah bebas bersumpah, tetapi manusia tidak bebas bersumpah. Maka yang pertama, surah Yasin ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan bagaimana dahulu orang-orang meragukan tentang Al-Quran, meragukan tentang kerasulan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat keduanya Allah sampai bersumpah, wal Qur'anil Hakim,
Allah bersumpah untuk menjamin isi kandungan Al-Quran dan menjamin kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjamin man ja'alal Qur'ana amamahu, barang siapa orang yang menjadikan Quran jadi imamnya. Kalau imam kita ikutin apa enggak, Pak? Ikutin. Imam ruku kita, imam sujud kita, kata Quran ngulon, kata Quran ngetan, kata Quran wajib lakukin, kata Quran haram jauhin. Namanya itu kita jadikan Quran sebagai imam. Namanya imam kita ikutin. Kata Quran nggak boleh, gak usah nyari-nyari alasan. Kata Quran wajib ikutin. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, barang siapa orang menjadikan Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran bakal menuntun dia ke surga. Sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana wara'ahu, barang siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, dah Quran ngikutin kita gimana ntar aja, pokoknya mah Quran kita kotak-atik aja. Bu ilah, dalil di kotak-atik, Quran di belakang kita. Jadi Quran yang ngikutin kemauannya kita, bukannya kita ngikutin Quran. Bila mana hidup enggak megang Quran, bahkan Quran di kotak-atik, dalil di kotak-atik, yang tadinya haram jadi sariawan halom, mulai itu. Yang awalnya mah haram, ilah sodorin setas duit, bagaimana Ustadz? Halom, mulai nih cadel di Ustadz, kasih lagi 2 gepok lagi halal. Nah ilaha illallah, yang tadinya mah haram dikasih halom, mulai cadel nih. Kayaknya mah kurang cari halom, halal tadinya mah, padahal ya ilah. Man ja'alal Qur'ana wara'ahu saqahu ilan niron, orang yang menjadikan Quran di belakangnya, di kotak-katik Quran suruh ngikutin kemauannya dia, maka Quran bakal menyeret dia ke neraka. Na'udzu. Maka Allah bersumpah, wal Qur'anil hakim, demi Al-Quran yang di dalamnya adalah hikmah kebaikan. Maka selanjutnya, wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau adalah sebagai utusan Allah. Al-Quran yang di dalamnya kandungan kebenaran, Rasul utusan Allah, semua itu Al-Quran isi kandungannya. Dakwah visi misi Rasul di dalam ayat ketiga, ala siratim, isinya Quran jejeg ajeg lempeng, dakwahnya Rasul jejeg ajeg lempeng. Maka barang siapa yang pengen selamat ikutin Quran, pengen selamat ikutin Rasul, cuma 2. Maka di dalam agama kita ada 2 sumber primer dalil, tuh Quran, 2 sunnah Rasul. Mana contohnya Pak Ustadz? Sholat hukumnya apa? Wajib. Kata siapa? Quran. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat. Sholat hukumnya wajib. Nanya lagi, Pak Ustadz bagaimana acara sholat? Nah, sampai kapanpun Bapak nyari tata cara sholat di dalam Quran, pernah nemu? Pernah nemu Pak? Kita buka dari surah Al-Fatihah hingga ke surah An-Nas, ada tidak Al-Quran di dalam ayatnya menggambarkan tata cara sholat Pak? Ada. Maka bila dalam Al-Quran tidak ada, turun ke pintu kedua, sunnah Rasul. Maka ada bayan ilahi, penjelasan Al-Quran. Yang kedua bayan nabawi, sunnah Rasul. Maka visi misi Rasul sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Adam sama, Nabi Nuh sama, Nabi Ibrahim sama, Nabi Isa sama.
semuanya mengajarkan la ilaha, sama semuanya. Maka jaminan Allah Subhanahu wa taala ini supaya apa? Litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun. Agar engkau Muhammad memberikan peringatan kepada leluhur mereka yang mana belum pernah diberikan peringatan, karena itu mereka lalai. Ada yang namanya masa fatrah, masa kekosongan orang-orang Arab, enggak ada Rasul, enggak ada Nabi. Dari mulai Nabi Isa sampai Rasul Muhammad, orang-orang Arab itu enggak ada Nabi, enggak ada Rasul, enggak ada yang mendakwahi, disebut dengan masa fatrah di dalam akidah. Nah pertanyaannya, ketika mereka enggak ada Nabi, enggak ada Rasul, enggak ada adzan, enggak ada yang ngajakin, enggak ada yang ngajarin Islam, mereka hidupnya aturannya bagaimana? Litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun. Mereka masa fatrah terputus. Engkong kita umpamanya dulu enggak dekat sama Islam, terputus, enggak dakwah nyampe. Bagaimana? Agar engkau memberikan peringatan kepada leluhur-leluhur mereka yang mana belum pernah Rasul dan Nabi berdakwah kepada mereka. Dalam hidup zaman modern sekarang, Pak, masih ada tempat-tempat di dunia ini yang enggak kejangkau sama dakwah. Di pelosok-pelosok umpamanya. Betul-betul. Handphone enggak ada. Toa enggak nyampe. Bedug kagak nyampe. Jangankan bedug, listrik kok kagak ada. Pertanyaannya, hidup mereka patokan surga neraka pakai apa? Ustadz kagak nyampe, kiai kagak nyampe, ulama kagak nyampe, hidup di pedalaman. Padahal makhluk Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah bagaimana wong dakwah kagak nyampe, peringatan enggak nyampe, ulama kiai enggak nyampe, maka ada yang disebut dengan masa fatrah, di mana manusia tidak terjangkau oleh dakwah Nabi Rasul. Patokannya bagaimana? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Maka patokannya, sesungguhnya telah berlaku perkataan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maksud ketentuan, akan ada pertimbangan bila mana manusia walaupun Nabi enggak nyampe, Rasul enggak nyampe, Ustadz enggak nyampe, Kiai enggak nyampe, ulama enggak nyampe, bagaimana itu orang yang ada di pelosok enggak nyampe dakwah masuk surga neraka pakai apa? Maka patokannya adalah dengan fitrah kemanusiaan. Maka ayat ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa masyarakat Arab pertama kali yang diturunkan oleh Al-Quran adalah mereka orang-orang yang belum pernah didatangi, belum pernah didakwahi, enggak kenal sama Allah, enggak kenal sama apapun. Namanya masa fatrah. Zaman Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad ratusan tahun, Pak. Kosong, Nabi enggak ada, Rasul enggak ada. Sedangkan mereka hidup, pertanyaannya mereka yang hidup pada masa itu, entar ke neraka ke surga pakai patokan apa? Dibilang salah enggak ada aturan, dibilang benar enggak ada pahalanya. Nah, mereka yang hidup pada saat itu bagaimana? Maka turunlah Al-Quran, turunlah Rasul, litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun. Mereka lalai. Kenapa lalai? Enggak ada yang ngasih tahu, enggak ada yang ngedakwahin, enggak ada yang ngajak, enggak ada yang ngebenerin.
nggak ada yang ngajarin sholat, nggak ada. Bagaimana yang mereka hidupnya begitu? Maka masyarakat Arab pada pertama kali pun Al-Quran adalah masyarakat yang belum pernah didatangi Nabi Rasul selain daripada Nabi Ismail alaihi salam. Ketujuh yang terakhir, manusia pada masa fatrah kekosongan ini, maka mereka dijadikan patongkan baik buruknya dikembalikan kepada fitrah kehidupan manusianya. Menurut kita baik nanti ke surga, kalau buruk ke neraka. Kenapa? Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang menjadi acuan kebenarannya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 1 sampai ayat 7 ini berkaitan dengan bantahan dan jawaban Al-Qur'an kepada orang-orang yang ragu atas kebenaran Al-Qur'an dan ragu atas dakwahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan mempelajari ayat demi ayat yang sering kita baca menjadi tambah semangat, tambah istiqomah. Oh, ternyata ini maksud ayatnya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian pertama daripada tafsir surah Yasin ayat 1 sampai ayat ke-7. Nanti insya Allah kita akan sambung di ayat selanjutnya. Sebelum ditutup, bila mana ada yang perlu dipertanyakan ataupun diterangkan kembali, dipersilahkan. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.